Bapak Haji Saad Murdi untuk tadabbur Al-Quran surat At-Taubah ayat 73. Kepada Al-Ustadz disilahkan. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya. Alhamdulillah, kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa. Kita belajar mempelajari Al-Quran. Ayat suci Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 73 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Akmaliyah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraiannya dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya lebih kurang, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ayat ini sadar bahwa aku dipanggil. Ayat ini mengaktifkan kesadaran diri bahwa manusia hidup dalam mode otomatis. Ayat ini memaksa kita masuk ke dalam mode sadar dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar panggilan, tetapi adalah pengangkatan posisi. Nabi dipanggil dengan kehormatan, kemudian sebelum dia diberi tugas berat. Setiap amanat yang berat selalu diawali dengan pemuliaan dan kesiapan jiwa. Ketika Allah memanggil melalui ayatnya, itu berarti tanda yang dipanggil sedang dipersiapkan untuk tugas hidup. Hidup bukanlah kebetulan, tetapi panggilan. Kemudian jahidul kuffara wal munafiqin. Berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Jahidi atau jihad itu atau jahid. Jadi hidup adalah jihad, bukan santai. Tapi hidup berjuang melawan diri sendiri. Al-kuffar wal munafiqin, itu kita menjadi ada konflik dalam diri. Perasa ini mengandung dua medan jihad. Medan di luar, yaitu melawan penolakan terhadap kebenaran, yaitu kekafiran. Medan dalam, yaitu melawan kemunafikan, itu ketidaksesuaian diri. Ini isyarat bahwa hidup bukan zona nyaman, tetapi arena perjuangan terus-menerus. Kita renungkanlah mana yang lebih sering kita lawan, orang lain ataukah diri sendiri. Secara psikologis, ayat ini menunjukkan dua jenis musuh dalam jiwa manusia, musuh dari dalam diri kita sendiri dan musuh dari luar. Warlus alaihim, dan engkau bersikap keraslah terhadap mereka, tegas terhadap kesalahan. Manusia sering terlalu lembut terhadap diri sendiri dan terlalu keras terhadap orang lain. Ayat ini membalik bahwa keraslah kepada kebatilan termasuk terhadap dirimu sendiri. Contoh, tegas pada dosa pribadi, tidak kompromi dengan kebiasaan buruk. Ketegasan adalah prinsip, bukan keras secara emosional, tetapi tidak kompromi dalam kekerasan. Perhatikan bahwa kelembutan tanpa batas akan berubah menjadi kelemahan. Penyerapannya tegas terhadap dosa pribadi dan tidak menormalisasikan kesalahan.
Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Ma'wa adalah tempat menetap. Ini menunjukkan bukan sekedar lewat, tetapi pilihan hidup yang sedang membangun rumah akhirat. Amalan kita hari ini adalah bahan bangunan tempat kembali. Jahannam, kita menyadari akibatnya yang terus-menerus menyimpang. Jahannam juga bisa dipahami sebagai kecemasan, kekosongan, dan kegelisahan batin. Dosa bukan hanya berdampak di akhirat, tapi menciptakan neraka kecil di dalam jiwa kita semasa di dunia. Kegundahan, kekosongan, kecemasan, dan sebagainya. Wabi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya menyadari hasil akhir dari kehidupan jauh di dalam hati manusia itu bisanya mengetahui mana yang benar, mana yang akhirnya buruk. Perhatikanlah, sesuatu yang terlihat biasa di dunia bisa jadi sangat buruk di sisi Allah. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat 171 At-Taubah, ciri mukmin yaitu tolong menolong amal ma'ruf nahi munkar. Itu dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah ya yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Orang mukmin laki-laki maupun perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah 71. Balasan bagi kaum mukmin adalah surga dan ridho Allah. At-Taubah ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatun fi jannat wa fi jannatin adnin wa ridwanun minallah akbaru wa zalika wal fawzul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, yaitu surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga Adnin, ridho Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 72. At-Taubah ayat 71 dan 72 adalah profil ideal mukmin. Mereka menjelaskan siapa mukmin yang sejati. Allah jelaskan bagaimana sikap terhadap orang yang menentang. Dijelaskan dalam surah ayat 73 yang kita bahas tadi, yang tegas terhadap orang kafir dan orang munafik. Nah, kemudian korelasi dengan ayat 74, yaitu membongkar kebohongan munafik dengan sumpah palsu dan bukti. Ini kenapa harus tegas? Ketegasan bukan alasan, tetapi karena kemunafikan itu nyata dan berbahaya. Ayat 73 At-Taubah artinya auzubillahi minasyaitonirrajim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallau yu'adzibhumullahu azaban alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan Nabi Muhammad. Sungguh mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran dengan mencela Nabi Muhammad, dan karenanya mereka menjadi kafir setelah Islam. Mereka menginginkan apa yang tidak mereka capai. Mereka tidak mencela melainkan karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan kurnianya kepada mereka. Mereka jika bertobat itu lebih baik bagi mereka. Jika berpaling niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih dunia dan di akhirat.
Mereka tidak mempunyai pelindung, tidak pula mempunyai penolong. Kemudian ayat terkait dengan jihad, dengan temanya surah Al-Hajj ayat 78 al-ayah wajahidu billahi jihadi. Itu berjuanglah kamu di jalannya dengan sebenar-benar. Al-ayah Al-Haji ayat 78. Kemudian surah Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahid bihi jihadan kabiro. Maka jangan engkau taati orang kafir, berjihadlah menghadapi mereka dengan Al-Quran, maksudnya dengan hujah Al-Quran, dengan semangat jihad yang besar. Kemudian sikap al-wala al-bara, yaitu loyalitas dan bersikap. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattahizu uduwi wa uduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunal rasula wa iyyakum an tu'minu billahi wa rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha amardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima ahfaitum wa ma aghlantum wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka hal yang seharusnya dirahasiakan. Artinya jangan membuka rahasia kepada orang-orang jadi musuh. Karena kasih sayang kamu pada mereka. Padahal mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu dan mereka mengusir Rasul dan kamu dari Mekah karena kamu beriman kepada Allah dan Rabbmu. Jika kamu keluar berjihad di jalanku mencari keridaanku, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu memberitahu rahasia atau hal yang harus dirahasiakan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan tentang apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sesungguhnya mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Al-Mumtahanah ayat 1. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asadda'u 'alal kuffari ruhama bainahum tararuka an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud zalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastawa ala suki yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Kami melihat mereka ruku dan sujud, mencari kurnia Allah dan keridhaan. Pada wajah mereka tampak tanda sujud, bercahaya. Itulah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanam. Keadaan itu diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang kafir.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Konsekuensi akhir dari kemunafikan dalam surah Az-Zumar ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kazzaba bisidqi iza ja'ah alaisa fi jahannam maswal lil kafirin. Ya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran jika datang kepada mereka, bukan di neraka jahanam tempat tinggal bagi bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Az-Zumar ayat 32. Dan surah An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, innal munafiqina fid darkis asfali minan nar walan tajidalahum nasiro. Sesungguhnya orang munafik ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka, kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dari mereka. Kemudian tema amar ma'ruf nahi mungkar dalam surah An-Nisa ayat 104 Allah berfirman, wal takum minkum ummatan yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik atau ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ditegaskan lagi dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dim ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una rasulahu ulaika asayarhumullahu innallaha azizun hakim. Orang mukmin, laki-laki, perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian mereka yang lain. Mereka nyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian tadabbur surah Taubah ayat 73. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan tidak terlepas dari kekeliruan, kesalahan. Mohon dimaafkan atas kekeliruan itu karena keterbatasan ada pada kami. Dan kepada Allah kita minta ampun. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.